sama Melanie Ricardo. Kenapa? Masa suaminya sampai sekarang dibiarkan Kak Melani bener-bener deh. Kamera itu gini, yang penting sono duit, sini duit semua dia. Kasihan, loh. Tyson, sabar ya. Sabar Tyson, semangat Tapi jadi ya. suami itu memang harus sabar. Gak apa-apa Tyson, gak ada Kamel. Sebelahnya tuh ada kan. Cuman yang ini juga menurut aku ya, Melanie Ricardo itu kan seorang istri yang hebat. Betul. Ini Ya. juga istri yang hebat ya. Betul, sibuk antar anak sekolah. Bener. Tugas istri tidak dilupakan. Apalagi Bisa sekarang menjadi bintang juga. Suaminya jadi direktur BUMN. Wow, siapa sih? Kita hadirkan istrinya pengen tahu gimana caranya membagi waktu ngurus suami direktur BUMN sama nganter anak-anak sekolah. Di pagi-pagi ambil dia siapa Wi? Zizi Syahab. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Sayang. Dia apa kabar? Welcome. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi ambiar. Makin sehat Zizi, alhamdulillah ya. Baik. Ibu Zizi Syahab. Baik. Kami semua mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini yang namanya macan ternak, mama cantik antar anak ya. Apa-apa? Macan ternak. Mama ternak, mama cantik. antar anak. Oh, kirain pantun. Bukan pantun. Antar anak udah mulai sekolah ya. Udah. Anak ada 2, kita melihat kesibukan Zizi Syahab mengantar anak ke sekolah seperti apa. Ini dia. Belakang. Enggak Zizi. Keren banget. Ada bedanya Zizi Syahab sama Dewi Persik. Apa? Zizi antar anak ke sekolah. Kalau Kak Dewi? Antar suami pulang ke orang tuanya. Di anak umur berapa sekarang di? Zi? Yang gede minggu depan 13, yang kedua minggu depan 7 tahun. Masya Allah. Jaraknya emang jauh. Dua-duanya kamu anterin ke sekolah. Ini seru ya. Iya, kalau kemarin karena momennya memang pas sama-sama baru masuk sekolah. Itu cita-cita kita anterin. Iya. Kalau pas Zizi juga lagi nggak sibuk sebenarnya. Betul. Kalau pas lagi syuting yang nganter siapa? Ada yang anterin. Ada yang nganter orang di rumah ya. Betul. Tapi selalu kalau hari pertama masuk sekolah selalu tuh kamu yang anterin. Iya. Bukan kamu orang dia. Biar itu jadi momen apa ya, yang diingat sama anak-anak. Jadi kayak first day at school, mereka ingat kalau Gitu, orang Mas tua Rian. nganterin. Ya, ya. Oke, yang pertama tuh namanya Alif. Kalif yang 13 tahun. Kamu ngelihat perubahan Kalif hari pertama masuk sekolah dari dulu sampai sekarang kamu lihat tuh apa sih? Kalau sekarang mungkin karena dia ngerasa udah jadi apa ya, kakak, dia punya adik yang paling kecil ini baru masuk sekolah kelas 1 di sekolah yang sama. Jadi dia lebih bertanggung jawab. Gitu. Jadi kayak dia kalau cerita, kalau lagi break time aku samperin adik, aku make sure dia sudah makan gitu. Lebih bertanggung jawab buat dirinya sendiri, nggak perlu diurusin lagi, sekarang dia udah tahu bangun subuh, even sarapan dia bikin sendiri. Pasti parenting orang tuanya hebat dong sampai itu anak. Iya kalau sampai begitu mah hebat lo bikin sarapan sendiri mah. Lebih ke galak emaknya kayaknya. Tapi galak tuh bagus buat disiplin kan. Ya. Ini sang suami juga menuliskan sebuah caption yang manis, keluarga bahagia. Kita masih lihat dulu ya. Hari ini sesuatu banget untuk kami mengantar hari pertama masuk sekolah si bungsu Kerim ke sekolah dasar yang sama. Dengan kakaknya Khalif yang ia juga naik kelas 6. Dan si sulung Kaisar yang internship di hari pertamanya. Di anak-anak sudah pada besar ya, nikmat mana yang harus kami dustakan. Banyak-banyak bersyukur. Oh jadi Mas Prabu juga nganterin berdua? Nganterin, dia memang udah janjian hari pertama kita harus nganterin anak-anak supaya mereka tuh inget terus masuk SD, nanti masuk SMP insya Allah, masuk SMA insya Allah orang tuanya hadir gitu. Oh senangnya. Luar biasa ya. Itu ada deep talk nggak ketika hari pertama nganterin anak ke sekolah? Kalian berempat di mobil? Sebenarnya sih bukan deep talk ya, tapi sepertinya ini masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Oke. Kalau just be yourself, proud of yourself. Kalau kalian bangga sama diri kalian sendiri, kita orang tua pun akan bangga sama hasilnya. Si Bontot kelas 1? Kelas 1. Ya, oke. Ada ketakutan tersendiri nggak sebagai mamanya? Ini kelas 1 nih masuk kelas 1 SD. Walaupun kakaknya juga sekolah di sekolah yang sama ya. Betul, lebih ke takut bosanan aja anaknya. Karena memang anak ini agak ajaib ya. Maksudnya kalau yang kakaknya kan dedinya banget, kalem, nice, bisa ngikutin pelajaran gitu. Kalau adik itu kan aku banget gitu. Oh oke. Bosenan. Gimana maksudnya kamu udah mulai bosan sama Mas Prabu apa gimana? Maksudnya di kelas gitu, takutnya nanti dia yang tiba-tiba aku pengen main dulu lah. Atau mungkin dia bosan di kelas gitu. Oke, terus kalau pulang sekolah dijemput atau ada yang jemput sendiri? Kadang aku yang jemput, kayak kemarin kalau misalnya yang jemput berhalangan, aku yang datang, aku jemput anak-anak gitu.
Jadi Karena ya kalau Zizi sibuk, komunikasi. saya Mbak di rumah Ayo Allah. juga. Mas. Oh Mas ya? Mas. Teteh dong, teteh. Oke, Zi, kita Umi. Iya bener. mau kasih lihat yang satu ini. Azizi dan juga suami Mas Prabu. Mas Prabu lagi nonton ya? Iya. Halo Mas Prabu, Revolusi, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita kasih lihat katanya semakin romantis Masya walaupun Allah. suami semakin sibuk katanya. Istrinya ekspresif, suaminya kalem. Mukanya lempeng ya Iya, suaminya iya. Apa ya. Rian, kau tangannya gini mau adegan kayak tadi sama Kak Dewi? Iya. Aku tuh pernah ketemu mereka berdua lari pagi ya. Oh iya, Di papasan. daerah Rasuna, mereka lari berdua terus aku lihat, "Ih, suami istri manis banget pagi-pagi lari berdua. Bro itu habis berantem. Oh, Bercanda. Masa sih? lariannya lari pagi. Tapi memang kalau habis, tapi memang suami istri atau ya suami istri kalau habis berantem tuh mesranya suka lebih sih ya katanya gitu. Oh Iya gitu nggak ya sih? King, oh gitu King. Aku juga nggak tahu Kak. Kalau dia emosinya yang suka lebih ya. Tentu. Tapi Belum tentu quality- kata Tyson. belum tentu. Kemana istrinya? Udah pulang ya? Sih, Jel. quality time sama Mas Prabu tuh biasanya ngapain aja selain lari pagi yang aku sering lihat Hal-hal kalian yang berdua ya? romantis yang biasa dilakukan. Apa ya, diskusi ya. Karena memang Komunikasi ya. komunikasi, diskusi, apalagi sekarang aku lagi kuliah, lagi disuruh sama Mas Prabu kan, dipaksa sama dia. Jadi banyak konsultasi untuk disertasi tuh sama Mas Prabu. Jadi quality time-nya lebih ke itu sih, ngobrol bareng, diskusi Oke. bareng, nonton juga, nemenin ke bengkel juga. Oke, jadi kamu lihat dia sebagai seorang mentor juga. Oke, sosok Prabu Revolusi di mata Zizi. Wow, nangis nih ujung-ujungnya nih. Gak apa-apa dong. Apa ya, jarak kita tuh 8 tahun. Mas Prabu tuh lebih tua di atas aku. Jadi dari awal kenal tuh memang dia itu mengajarkan tapi tidak menggurui. Sosoknya tuh seperti itu. Oke. Banyak hal-hal penting dalam hidup aku yang aku putuskan itu bersama sama dia. Kayak dari pendidikan, kayak bagaimana aku menjadi seorang ibu saat ini tuh hasil bentukan dia. Dia mengajarkan tapi tidak pernah menggurui, nggak pernah maksain. Mau maju sama-sama. Jadi dia kayak misalnya waktu decide untuk ngambil S2, kamu juga harus kuliah. Gitu. Kemarin dia S3, kamu juga harus S3. Jadi kita harus setara, kita harus bareng-bareng. Gitu. Betul-betul mengarahkan banget ya, mengarahkan banget membimbing, istrinya, anaknya membentuk semuanya gitu istrinya, kan. iya, 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 iya. Mengarah ya, Wi? Mengarahkan yang Bukan lebih menjarah baik. ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mancing, saya nggak mau. Pak produser ini mancing-mancing terus. Saya nggak mancing. Saya Ini memastikan. air lagi tenang nih, jangan diubek-ubek. Kata Tyson gini, emang siapa yang ngejar? Dia tanya gitu tadi. Saya tidak mau membahas. Emang suka aneh Rian Ibram, emang suka aneh Di Tyson. Wikipedia ada. Memang saya suka dijarah dan diperas, Mas. Kan akhirnya jadi ngomong. Jadi kita mau kasih lihat ya, 14 tahun rumah tangga mereka. 14 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Prabu Revolusi Zizi Sahab, dia nggak pernah macem-macem. Aku yang macam-macam. Oh gitu. Dia nggak pernah macem-macem. Ini tuh maksudnya Mas Prabu ke Berapa Zizi. tahun sih sama suami? 8 tahun udah dibilang tadi. Lu bisa nggak ngomongnya pelan-pelan ke? Cie. Gak macem-macemnya tuh gimana Pegang sih? pip. Definisi nggak macem-macem tuh dan macem-macem tuh definisinya luas loh. Bener. Apa ya? Tidak banyak menuntut. Iya. Tidak Dengerin. ya, tidak pernah memaksakan gitu. Ketika dia mau sesuatu tuh pasti diskusi dulu, tanya dulu. Kamu suka nggak? Kamu mau nggak? Kalau mau ya hayu bareng-bareng. Ih, bagus banget. Gitu dong Mas Rian, diskusi Mas Rian. Oke. Apa hal yang berubah dari kamu karena seorang Prabu Revolusi? Aku tuh tipikal orang yang sangat impulsif. Jadi mutusin sesuatu dulu baru dipikirin. Tapi kalau Mas Prabu orang yang benar-benar harus dipikirin dulu, dipikirin nanti efek jangka panjangnya seperti apa, baru diputuskan. Jadi lebih bijak dalam menjalani hidup gitu. Jadi ya kebawa lah sekarang, lebih wise akhirnya. Memang pasangan tuh harus kayak ini ya, kalau yang satu gerusak-gerusuk, yang satu lebih tenang. Nggak boleh Itu dua-duanya. cocok jodoh biasanya kalau Iya, kayak jodoh. gini ya. Bangnya. Kayak Rian sama Yang Kak satunya Dewi. rame, yang satunya Iya. Ah, kita cocok sayang. Iya, kamu rame aku kalem gitu kan. Kurang lebih. Bener. Mas Prabu, kita izin mau telepon Mas Prabu dong. Kita pengen silaturahmi sama Mas Prabu Revolusi. Boleh. Lagi ngapain sih? Iya, Sebenarnya lagi nggak sibuk. pasti lagi di mana tempat kerja. Habis lari nih, habis lari pagi nih. Hari ini nggak lari kan aku kesini. Jadi Ah. kalau aku nggak lari dia nggak lari. Wih, romantis yang satu nggak lari, satunya nggak lari. Jadi Nah, itu kompak berarti. Lebih ke males kayaknya ya.
Bagus ya, jadi lari itu harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Kemana-mana bareng-bareng. Harus bareng-bareng Rian kalau lari. Tadi aku Iyalah. telepon, Nggak, tapi manggilnya apa? Dad. Oh, Daddy. Oh, Itu Daddy. nyambung. Kalau lagi sebel pakai Dores belakangnya. Oh, coba ya. Coba. Ah. Ini. Hai Dad. Oh, coba aku ngomong. Oh ini boleh dong. Izin ya. Lebih bright nggak? Aku brightin dulu ya. Hai. Deddy Kobusier, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Prabu Revolusi, selamat pagi dari pagi-pagi Ambiar. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deg-degan deh ngomong sama Sehat semua. direktur. Bukan. Bukan ya. Mas Prabu, 14 tahun sama Zizi, gimana? Apa rasanya 14 tahunnya? Rasanya seru-seru. Seru. Mau naik wahana seru. Seru-seru. Apa sih yang membuat seorang Prabu Revolusi selalu jatuh cinta sama Zizi? Ya. Banyak alasannya. Apa ya yang paling utama sih ya Zizi hanya satu. Nggak ada lagi yang lain. Sakit banget. Iya, gombal. Dulu tuh 14 tahun yang lalu yang bikin jatuh cinta, oke, she's the one, Dian yang harus gua nikahin, itu tuh apa? Wah itu mah panjang ya ceritanya. Salah satunya alasannya tuh apa? Tapi ya apa ya? Ya percaya atau nggak percaya. Jadi saya dulu tuh pernah ada di satu titik yang memang ingin banget menikah gitu. Terus ya berdoalah gitu ya sama Tuhan. Tiba-tiba besoknya ada jalur ketemu sama Zizi gitu. Jadi saya ngerasa kayak dikasihnya sama Tuhan langsung. Begitu ketemu juga ternyata Zizi lucu sekali. Cute. Makanya langsung udah deh ini kita kunci aja seumur hidup gimana. Asik dikunci. Jadi jawaban Itu kali ya atas dikunci. doanya gitu ya. Kalau Iya, momennya memang kayak gitu kan. Kalau yang lain mungkin sempat ceritanya macam-macam ya. Kalau Zizi itu ceritanya langsung hubungannya sama Tuhan. Jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang masih jalan. Semoga terus sampai akhir hayat nanti. Amin. Kalau sekarang apa yang ingin disampaikan untuk Zizi Sahab, perempuan yang dinikahi 14 tahun yang lalu dan melahirkan 2 anak dari rahimnya bernama siapa tadi? Khalif dan Kerim. 13 dan 7 tahun loh usia mereka. Oke, mau bilang apa sama Zizi? Silakan sampaikan. Buat Mommy, I love you. We love you. Be yourself and selalu berusaha jadi yang terbaik versi diri kamu sendiri. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kami juga akan ngerasain sayangnya kamu sama kami semua di keluarga. You are my home Oh my home. and also the home for our sons. Jadi Zizi yang aku cintain. Aduh. My home katanya. Mas Prabu, terima kasih. Terima kasih banyak ungkapan untuk your home. Mampir ke Pagi-Pagi Ambiar. Sehat selalu untuk seorang Prabu Revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Prabu. Zizi senang banget deh lihat suaminya secinta itu. Guys, Jemput aku ya. aku izin ya. Mau ke KPK. Ngapain? Mau nikah. Ke KUA. Sama dong. Sekalian aja ke KPU. Ke KPU. Zi, Ah. kenapa? Kenapa kamu nangis? Guys, kita putar lagu terharu. Ya. Zi, tapi tadi dibilang jadi diri sendiri. Emang terkadang kamu tidak menjadi diri sendiri untuk membahagiakan keluarga atau suami? Bukan, kadang aku tuh orangnya people pleasure banget, gak enakan. Oh. Jadi kadang berusaha untuk nyenengin orang, melupakan senangnya aku. Oh please, semoga bisa menyenangkan diri. Harus dong. Kalau sama dia aku selalu happy. Oke, yes, that's good. Oke, Zi, kita akan mengajak kamu berpindah tempat dan bermain dalam... Ambiar dalam dilema. Oh, oke, let's go. Oke, jawab cepat ya sayang. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Anterin anak ke momen penting atau syuting dengan bayaran yang besar? Anterin anak. Oke, Oke, yang kedua, LDR sama suami setia atau serumah dengan suami yang tukang selingkuh? LDR ya? ya oke.
Kayak aku ya. Terima job bayaran sedikit tapi dekat sama anak-anak atau terima job bayaran besar tapi harus bisa sama anak-anak. Yang dikit aja lah, kan ada suami tinggal minta. Yang penting itu sama anak-anak ya. Tinggal di rumah mertua dengan fasilitas mewah atau tinggal dengan keluarga sendiri tapi ngontrak. Tinggal sama keluarga sendiri. Tapi ngontrak ya. Kalau Dewi, tinggal sama mertua di rumah yang mewah atau tinggal dengan keluarga sendiri di rumah yang sederhana? Ya aku terserah suamiku mau bawa aku kemana aja aku ikut. Enggak. Luar biasa. Tadi enggak. Di awal aku nanya, Wi lu mau nggak tinggal sama mertua? Mau. Jangan Wi, nanti takut mertua lu. Kita nggak boleh salah, kita tetap di bagi-bagi.